Saya tanya tadi Pak Agus, Pak RT, istrinya siapa? Sehat. Disyukuri Pak, punya istri sehat. Karena setiap yang disyukuri akan ditambah. 2, 3. Kami santri dan santriwati Ansor Muslimin mengucapkan selamat Hari Santri Nasional. Jadi Pak Agus kalau ada di antara Pak Yus gitu misalnya ngajak ngobrol lama, itu harus peka Pak Agus. RT harus peka gitu. Jangan cuma jawab doang, tapi ajak ke rumah, ayo kita makan Pak Yus. Gitu. Jadi para sahabat begitu sekalian. Jadi mereka dengan susah payah mendatangi majelisnya Rasulullah itu sekalipun dengan merakat sekalian. Kenapa? Karena beliau para sahabat ingin mendapatkan ketenangan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul di majelis ini. Apa yang dijanjikan Rasulullah SAW? La taqutu qaumun yadhkurunallaha 'azza wa jalla. Ya tidaklah duduk satu kaum dalam satu tempat yang di situ disebut asma Allah, digali ilmunya Allah, kecuali khafathumul malaikah. Allah turunkan tempat itu dan dikelilingi oleh malaikat. Jadi Allah turunkan malaikat dan malaikat bertugas mengelilingi majelis tersebut. Jadi kalau Bapak kita diberikan hijab oleh Allah, kita diberikan penghalang oleh Allah. Sebenarnya kalau Bapak hadir ke majelis ini, masjid ini dalam keadaan ikhlas lillahi ta'ala, di sekeliling kita ini banyak malaikat, dan yakin, hakul yakin sekalian. Hakul yakin setiap majlis yang disebut asma Allah dan kita duduk di dalamnya, maka malaikat berada di sekeliling kita. Maka disunnahkan ketika Bapak duduk seperti ini berhadapan dengan saya, bukan memikirkan hal lain, tetapi yang pertama mendengarkan apa yang disampaikan, yang kedua banyak berzikir dan berdoa kepada Allah. Karena di samping kanan kiri kita ini ada malaikat. Jadi doa-doa kita Pak, kalau di samping ada malaikat, kira-kira dikabul nggak? Diaminkan oleh malaikat. Lalu apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW kepada Bapak yang hadir di Masjid Al-Ikhlas ini? Yang kedua adalah bahwa syiatumur rahmah. Kita yang hadir di sini bisa lihat diliputi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diliputi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah wa nazalat alaihi musakinah, dan Allah turunkan ketenangan. Nah ini Pak, Allah turunkan ketenangan kepada majlis yang di dalamnya disebut asma Allah, yang di dalamnya digali ilmunya Allah. Ketenangan Pak. Jadi Bapak boleh pergi ke tempat perbelanjaan mana saja, cari Bapak produk ketenangan itu nggak ada yang jual. Benar nggak Pak Yus? Nggak ada ketenangan itu dijual. Jadi kalau boleh saya tanya Pak, nih boleh saya tanya dua jawabannya saja. Bapak mau hidup tenang, Bapak mau hidup kaya tapi gelisah, atau hidup tenang tapi miskin? Tidak ada jawaban ketiga. Tidak ada pilihan ketiga, dua aja. Kira-kira mau mana Pak? Kaya tapi gelisah, miskin tapi tenang, tenang tapi miskin. Kira-kira yang mana gitu? Insya Allah minggu yang ketiga saya akan berikan jawaban yang ketiga. Jadi tenang Pak. Ini bukan perkataan saya, bukan perkataan guru saya, bukan janji para ulama, bukan janji para sholihin, bukan. Ini janji Rasulullah yang diberikan kepada Pak Fuad, Pak Marzuki, dan semua yang hadir di sini. Yang siapa saja hadir dalam keadaan gelisah, dalam keadaan depresi, dalam keadaan banyak pemikiran yang tidak baik, maka duduk di majlis taklim ini, Allah berikan ketenangan kepada kita Pak. Kalau yang punya penyakit corona itu dia pakai masker, dan Bapak nggak pakai masker berbicara, itu kemungkinan potensi penularannya 5% saja.
potensi penularannya, karena pakai masker yang sakit. Kalau bapak pakai masker, lalu yang sakit pakai masker, berbicara berdua begitu, maka potensi penularannya, sekalian, potensi penularannya itu 2% kalau jaraknya dekat. Kalau berjarak 2 meter, satu orang 1 meter, maka potensi penularannya 0%. Jadi ternyata masker ini sangat bermanfaat sekali loh sekalian. Jadi saya sarankan pakai. Saya sebenarnya pakai, tuh. Tapi karena jamaah sini saya nggak pakai, saya pakai, nggak pakai. Saya ngikutin kondisi, nggak lihat, ya. Tapi nanti pulang saya pakai lagi, ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan Pak sekarang nih? Yang kita harus lakukan nih sekarang apa nih? Yang pertama, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Kenapa? Karena di tengah kondisi seperti ini, ketika banyak saudara kita yang wafat, yang sakit, yang diisolasi, kita masih bisa hadir Pak di masjid ini Pak. Kemarin tetangga saya PMP ada lagi kena. Ayo Bapak jangan takut sama saya, rumahnya jauh. Terus besok nggak undang saya lagi. Di tempat kosan banyak yang kena, ada yang udah 3 Pak, saya itu Pak. Ini yang terakhir kemarin Pak, perawat di rumah sakit Cipto, ya, perawat di rumah sakit Cipto kena juga Pak. Tuh kalau ngelihat tetangga kita begitu Pak, sedih Pak. Saya pernah bertanya kepada orang yang sudah sehat, dari corona Pak. Sedih Pak, dia cerita sama saya sampai nangis. Kenapa? Karena dalam ruangan yang sangat sempit sendirian. Bapak dilepaskan dari kehidupan dunia selama berapa? Selama 2 minggu itu kalau lulus, kalau enggak sebulan Pak. Jauh dari keluarga. Sedih Pak, seperti diasingkan kita dalam kamar sempit. Maka Bapak bersyukur bisa hadir di sini, bisa senderan di tiang, kakinya diangkat, depannya kopi. Loh, ya Mas. Ya. Bersyukur, yang pertama bersyukur. Kenapa? Kalau bersyukur, nikmat ditambah Pak. Bapak sehat, ditambahin sehat sama Allah. Betul nggak Pak? Betul. La in syakartum la azidannakum. Biar siapa yang bersyukur Allah tambah nikmatnya. Betul nggak Pak? Betul. Saya tanya tadi Pak Agus, Pak RT, istrinya sehat Pak? Sehat. Disyukuri Pak, punya istri sehat. Karena setiap yang disyukuri akan ditambah. Jadi bersyukur Pak, banyak bersyukur ya, bersyukur terus, dan manfaatkan rasa syukur ini untuk semakin dekat kepada Allah. Lalu yang kedua, banyak-banyak muhasabah Pak, banyak-banyak introspeksi diri. Kenapa kalau Allah berikan bencana seperti ini? Kenapa Allah berikan musibah? Jadi Bapak itu introspeksi diri dan analisa. Karena suatu musibah itu diberikan kepada manusia itu bukan tanpa sebab, pasti ada sebabnya Pak. Yang pertama, kalau musibah itu diberikan kepada orang yang beriman, yang taat ibadah kepada Allah, lalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan musibah kepadanya, maka itu ujian. Untuk apa? Untuk mengangkat derajat keimanannya, untuk mengangkat derajat kemuliaannya. Lalu yang kedua, musibah itu diberikan kepada orang yang dia ahli ibadah, sering ke masjid, tapi masih suka bohong. Kalau bicara tapi bohong, gitu. Ya, dia masih melakukan maksiat. Nggak boleh ngelihat ada ayam jago sedikit diatur. Maka diberikan musibah oleh Allah itu sebagai teguran Pak. Supaya apa? Supaya dia kembali lagi kepada Allah yang murni ibadahnya tanpa dicampuri dengan kemaksiatan. Lalu ujian diberikan kepada golongan yang ketiga. Siapa itu? Golongan yang ketiga adalah golongan orang yang dia nggak dekat sama Allah, jauh sama Allah. Lalu diberikan musibah kepada dia itu sebagai azab. Jadi musibah itu bisa